Kita tahu bahwa tokoh-tokoh besar di berbagai belahan dunia harus rela di penjara. Kita tahu Bung Karno, Bung Hatta di penjara dan diasingkan karena meyakini sebuah prinsip dan membelanya. Kita juga tahu bagaimana seorang Ibu Siti pernah di penjara. Tentu kita tidak ingin bahas situasi hukumnya, tapi kita ingin melihat perspektif seorang Ibu Siti, apa yang sebenarnya beliau perjuangkan sehingga rela tercabik gitu ya. Bagaimanapun sebagai seorang manusia pasti tercabik dengan di penjara seperti itu. Mari kita dengar. Jadi Bu, dengan semua perjuangan Ibu, apa sebenarnya Ibu ingin tinggalkan bagi Indonesia? Nilai-nilai apa yang penting? Yang saya tinggalkan itu, jadilah bangsa ini bangsa yang berdaulat. Kita hanya cukup berdaulat. Kita akan bisa mendapatkan kembali negara yang gemari Palu Jinawi. Tanpa kedaulatan, ya kita akan menjadi korban saja. Baik. Sampai detik ini saya tidak melihat kedaulatan itu ada. Baik. Kedaulatan sebagai negara yang merdeka. Ya. Bu, apa yang Ibu rasakan dan terjadi setelah Ibu di penjara terhadap kan apakah waktu Ibu flashback ya, Ibu flashback semua perjuangan Ibu gitu. Apakah ada rasa penyesalan atau bagaimana proses pemenjaraan itu membuat Ibu menjadi seorang manusia yang berbeda? Tadinya saya marah sekali karena kalau di penjara karena perjuangan saya okay. Tapi saya kan dikriminalisasi, maksudnya saya dianggaplah sebagai koruptor atau dianggap sebagai sebetulnya bukan koruptor tapi menerima itu apa namanya? Gratifikasi. Nah, gratifikasi. Padahal saya tidak mempunyai proyek. Saya tidak ada hubungannya dengan proyek apapun juga. Cuma dituduh menerima gratifikasi yaitu MTC. Nah, MTC kan gampang sekali dilacak. MTC itu punya siapa, diterima siapa kan gampang sekali. Dan itu sebetulnya tidak pernah terbukti. MTC ternyata milik orang lain yang saya juga nggak kenal. Saya waktu itu dengan berbesar hati, saya pasti menang gitu. Karena saya yakin banget bahwa saya tidak mendapat gratifikasi itu dan tidak pernah korupsi. Bagaimana saya bisa korupsi? Nyawa saja saya pertaruhkan untuk berjuang untuk rakyat saya. Kenapa saya mengatakan begitu? Jadi saya ini, tapi saya sudah merasa kalau saya ini adalah melawan arus, melawan arus. Even dengan presiden saya. Ya, dengan Pak SBY. Terima kasih Pak SBY. Pak SBY telah berbaik hati untuk tetap berbaik hati dengan saya sampai selesai. Walaupun beliau tidak melindungi saya supaya saya tidak di penjara misalkan. Tapi betapapun juga saya terima kasih. Dia tidak pernah marah-marah pada saya. Dia minta, walaupun saya sebetulnya bertentangan dengan beliau. Jadi begini. Barangkali Pak Zul pernah dengar saya bagaimana saya mereformasi WHO, saya melawan WHO. Bagaimana saya menyetop pandemik. Jadi pandemik yang seharusnya terjadi di Indonesia pada tahun 2006 dengan pusat di Tanah Karo, Kabanjahe, Tanah Karo. Kemudian bisa saya stop. Saya lawan dengan cara saya meriset. Saya melihat waktu itu WHO sangat berbahaya kalau kaitannya begini. WHO bisa membuat suatu negara itu diembargo karena suatu pandemik. Wah, sehingga saya sangat eager karena saya berjuang untuk negara saya. Saya berjuang untuk melindungi rakyat saya. Dan ternyata setelah sampai ke WHO, ternyata yang perlu saya perjuangkan ternyata bukan hanya Indonesia, tapi negara ketiga. Negara dunia ketiga. Negara dunia ketiga. Aduh, ternyata mereka semua membutuhkan pengayoman. Waduh, ternyata saya melihat WHO tidak benar ini. Nah, maka itu saya lawan. Dan alhamdulillah, saya bisa menghentikan pandemik yang seharusnya mulai tahun 2006 dengan flu burung yang sangat berat. Dan saya di situ saya bisa membuktikan bahwa apa yang dikatakan WHO tidak betul. WHO menuduh human to human transmission. Saya membuktikan tidak ada human to human transmission sampai detik ini.
Kalau sampai ada human to human transmission, pasti itu dibikin di dalam laboratorium. Nah, dan kemudian mereka mengatakan bahwa kita bisa ketularan dari ayam-ayam yang mati. Dan saya membuktikan bahwa ayam yang mati karena H5N1 di ayam nggak ada hubungannya dengan manusia yang terkena H5N1. Itu dengan hasil riset. Nah, jadi bukan dengan omongan. Dan maka flu burung stopnya lucu, jadi gitu terus stop. Jadi tidak melandai. Dan majalah The Economist yang ada di Inggris, suka baca tuh majalah Economist. Ada tulisan tentang saya bahwa Menteri Kesehatan Republik Indonesia Siti Fadila Supari mampu menghentikan pandemik bukan dengan vaksin, tapi dengan politik transparansi. Nah itu. Jadi yang saya lawan adalah tirani yang ternyata mereka kalahnya dengan transparansi. Menurut saya hal ini masih relevan dengan zaman sekarang. Ya, kalau kita bisa membuat senjata kita transparansi, equity dan fairness, kita akan menang. Transparansi, equity, and fairness. Ya. Hadapin mereka dengan itu. Maka kita tidak inferiority lagi. Mungkin karena ini saya izin kunci sedikit ini Bu, karena ini penting, yang salah satu saya kira perspektif bagi generasi zilenial ya. Transparency, equity, and fairness. Ibu sudah menjabarkan sesuai dengan semua cerita Ibu ya. Mungkin selain tadi kata kedaulatan rakyat, saya kira Ibu adalah, izin kalau saya boleh mengatakannya, adalah tokoh yang berdiri tegak lurus untuk 3 nilai ini ya. Karena bahkan Ibu sudah berhasil membuktikan, WHO pun quote unquote takluk ya, bahwa tidak ada tirani sebesar apapun kalau kita bisa pegang 3 itu, transparency, equity, and fairness. Wah, saya merinding nih Bu dengarnya. Bu, ke depan apa yang Ibu bayangkan tentang Indonesia? Kalau Indonesia cepat-cepat kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan membawa preambul di dalam perjuangannya, itu menurut saya nggak akan ada yang bisa mengalahkan Indonesia. Karena kita kaya raya dan kita mempunyai value yang value ini pasti mengalahkan orang-orang yang jahat atau negara-negara yang jahat. Nah, cuman selama ini kita meninggalkan jimat kita yang sangat luar biasa, yaitu preambul Undang-Undang Dasar 45. Sehingga kita terjebak di dalam permainan mereka. Dan kalau kita terjebak dalam permainan mereka, kita tidak akan bisa berdaulat. Kita tidak bisa menjadi manusia. Kita hanya mungkin menjadi binatang piaraan mereka. Itu hati-hati untuk zenial. Kaum zenial, jangan mau Anda jadi piaraan negara-negara maju. Anda bisa lebih maju daripada negara maju asal Anda mempunyai value yang bisa mengalahkan mereka. Percaya sama saya. Pelajari preambul Undang-Undang Dasar 45. Saya sampaikan dulu di bagian ini. Nanti di buku yang insya Allah akan kami terbitkan, kita akan bahas dan kupas lebih jauh lagi. Karena Ibu Siti selalu berkata, mengulang-ulang tentang pentingnya, tadi bahkan ada kata jimat, preambul Undang-Undang 45, dan bagaimana itu bisa menjadi landasan yang kokoh buat generasi saat ini, zilenial, untuk membangun Indonesia ke masa depan. Nanti kita akan kupas lebih dalam di situ, karena saya kira waktu itu akan cukup untuk menguraikan itu. Bu, di penghujung wawancara ini saya ingin bertanya, Ibu kan tetap seorang manusia, seorang wanita yang meskipun tentu sangat kokoh, pasti punya kelembutan. Ya, pertanyaan saya begini, bagaimana Ibu memandang torehan, kalau dari kacamata umum Ibu ya, mohon maaf, kacamata umum kan pernah di penjara gitu. Bagaimana Ibu melihat torehan ini gitu ya? Sementara Ibu ingin membangun kedaulatan. Ibu ingin bangsa ini mengenal 3 kata kunci tadi gitu. Tapi tetap ada satu noktah, meskipun Ibu sudah jelaskan ya tentang seperti apa peristiwanya ya, sehingga Ibu di penjara. Tapi tetap itu ada di dalam sejarah Ibu. Bagaimana Ibu melihat noktah ini dan bagaimana kemudian
Ibu ingin tetap dilihat oleh bangsa Indonesia? Ya, itu memang sesuatu yang tidak mengenakan tentu saja, tetapi itu sudah satu takdir. Oke. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa kehendak Allah. Baik. Dan itu saya kembalikan kepada Allah. Ya. Kalau ada sebagian rakyat, sebagian manusia yang melihat itu sebagai kekurangan saya, yaitu saya serahkan pada Allah. Wow. Tapi yang penting saya tetap jalan di jalan saya, di jalan yang diridhoi Allah untuk perjuangan saya. Jadi sesuatu yang terjadi pada kita tidak pernah lepas dari kehendak Allah, dan Allah selalu tidak pernah keliru. Apa yang akan diberikan pada kami? Karena saya orang Islam, jadi setiap musibah yang atau cobaan yang diberikan Allah selalu ada hikmahnya, dimana di situ ya pasti sih nggak enaknya ada, tetapi saya tetap berserah diri pada Allah. Maka kalau Anda berjuang untuk rakyat, berjuang untuk rakyat kecil, untuk keadilan sosial itu apa adalah bukan untuk rakyat, tapi saya berjuang karena Allah. Kenapa saya berpihak? Kenapa saya keberpihakan saya pada orang-orang yang tertindas? Karena saya niatkan untuk beribadah pada Allah. Jadi ketika saya di penjara dan kemudian saya melihat ternyata dari teman-teman saya dari luar pun juga mensupport saya datang ke penjara, bahwa sebetulnya sebelumnya sudah tahu, nanti kan mau di harassment sama KPK. Ini saya sudah dikasih tahu, tapi saya nggak percaya. Saya sebetulnya disuruh pindah ke New York. Tapi saya nggak percaya. Saya nggak punya salah. Saya nggak punya salah gitu. Dengan ternyata walaupun you tidak punya salah, kalau Tuhan menghendaki kamu harus dipersalahkan di depan orang. Nah itu di Indonesia itu masih kayak begitu. Nah, dan sekarang orang bisa melihat seperti apa KPK itu. Nah, jadi ya itulah, apapun yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah. Dan apapun yang saya kerjakan adalah karena Allah, bukan karena rakyat. Keperbiakan saya pada rakyat kecil itu karena Allah. Karena saya pengen disenangi Allah. Karena saya pengen berbakti pada Allah. Nah itu. Jadi kalau toh ya Tuhan, saya pernah ketika saya mendapat kemenangan dari peperangan diplomasi saya dengan WHO, yang ternyata peperangan diplomasi dengan WHO itu ternyata saya tidak berhadapan dengan WHO, tapi berhadapan dengan Amerika. Nah, betapa saya takutnya menghadapi Amerika, tetapi karena ini adalah amanah saya. Saya harus berani dan kemudian menang ternyata. Dan ternyata kemenangan saya itu dibungkam. Tidak boleh disiarkan di Indonesia. Semua ini yang mana Tempo, Kompas, semua nggak boleh nulis tentang kemenangan saya di WHO. Apalagi TV. Saya heran banget. Saya sudah bikin press conference, press conference. Itu beratus-ratus wartawan. Nggak ada berita. Dan mereka benar, Ibu, saya sudah menulis ini Ibu, tapi dicolek sama redaksinya. Oh my God, berarti saya dibungkam. Oke, saya dibungkam, saya nangislah pada Allah. Ya Allah. Kalau seperti ini, bagaimana saya bisa menyampaikan hal ini pada anak-anak muda? Saya pengen anak muda itu menyadari bahwa mereka pemilik negeri ini ya. Kok buku saya nggak boleh? Nah, kok kemenangan ini tidak boleh diberitakan? Akhirnya saya nulis buku saya launching dengan wartawan dari luar maupun dalam negeri. Setelah saya launching, ternyata juga nggak ada berita. Aduh, padahal berita di BBC ada, di HKN ada, di CNN ada, tapi di Indonesia nggak ada. Oh my God, saya nangis. Ya Allah, kalau memang ini tidak ada gunanya, keluarkanlah saya dari masalah ini. Tapi kalau ini ada gunanya untuk anak muda, ya Allah, tolong sebarkan ke seluruh dunia. Saya kebetulan ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya. Dan saya berdoa itu sambil menangis berdoa ini. Dan 18 hari sejak saya launching buku di Hotel Borobudur, tiba-tiba ada seorang jurnalis senior dari Sydney Morning Herald memblow up.
bahwa Menteri Kesehatan Republik Indonesia Siti Fadila Supari menulis dalam bukunya bahwa Amerika Serikat dan WHO berkonspirasi membuat senjata biologi. Astagfirullahaladzim. Padahal saya tidak menulis itu. Tetapi kalau Anda membaca buku itu, maka kesimpulannya seperti itu. Tapi saya tidak pernah menulis itu. Untung nggak ada tuh. Nah, kalau ada kabar katanya dibredel oleh WHO, dibredel oleh PBB, dibredel. Terserah saya begini. Datanglah wartawan-wartawan pada nangis, ibu dan ya itu telepon dari presiden India, dari Hongaria, dari Rusia. Saya telepon Putin, congratulations madam pemberani. Aduh, mati aku. Nah itu, setelah di luar negeri barulah Indonesia kemudian berkembang. Perjuangan saya itu. Dan mungkin sampai sekarang masih banyak anak muda yang mengenali itu. Mereka terinspirasi kok ada ya pemimpin kita yang berani melawan kekuatan dunia begitu. Nah itu nilai itu yang sampai sekarang anak-anak itu kehilangan. Nah setelah itu mulailah saya saja keliling Indonesia untuk menyampaikan pelajaran itu. Dan buku itu saya cetak kembali. Mudah-mudahan nanti bisa diinikan. Sebetulnya itu hal-hal yang menarik di situ sangat banyak. Tapi ya kan kita terbatas ya waktunya. Nah, jadi situlah saya sangat yakin bahwa prinsip-prinsip saya betul-betul mempertahankan prinsip. Saya bisa nyetop itu flu burung maupun flu babi. Kemudian saya bisa nyetop vaksin. Vaksin tidak ada gunanya untuk suatu pandemi. Dan itu dunia ngikut. Dan saya mereformasi WHO. Supaya tidak terjadi lagi pandemi. Maka saya dimasukkan penjara itu pas mau pandemi tahun 2016. Ketika Bill Gates tanggal 2015 menyatakan bahwa akan ada pandemik besar di dunia, tahun 2016 saya masuk penjara. Dan itu pun memang dosa saya sangat banyak terhadap kapitalisme global. Satu, melawan WHO. Dan di WHO itu ada 128 negara yang menyokong saya melawan Amerika. Lah itu untuk Amerika. Dan di dalam sidang kita memenangkan hal itu. Nanti mungkin dalam kesempatan lain atau dalam penulisan buku itu akan saya ceritakan dengan sepenuh hati. Yang kedua, saya menutup laboratorium Namru yang bercokol di sini ke 40 tahun. Di mana Namru itu adalah kepunyaan Pentagon, kepunyaan Angkatan Laut Amerika, Marinir Amerika. Di mana Marinir itu adalah pasukan yang paling hebat ya, untuk pertahanan Amerika. Dan mereka mempunyai laboratorium di sini yang kerjasama dengan Depkes, yang ada di tanahnya Depkes. Dan itu menurut saya melukai kedaulatan bangsa ini. Bagaimana ada negara di dalam negara. Bagaimana itu militer yang sangat kompeten, sedang mumpuni ada di dalam kota Jakarta. Padahal di dalam MOU-nya kalau ada virus yang bocor dari laboratorium Namru itu, maka mereka boleh bergerak di Indonesia sejauh 500 km diameternya. Ya sampai Surabaya dong. Aduh lah ini Indonesia dalam berapa jam langsung bisa dikuasai. Nah ini nggak benar. Maka saya tutup. Walaupun di luar izin presiden. Nah, presiden tidak membolehkan itu. Tapi saya diam-diam saya kontak dengan pemerintah Amerika dan mengadakan suatu kesepakatan yang equity, transparan dan fair. Dan berhasil. Yang fair. Saya bukan bawahan Anda. Kalau Anda mau kerjasama dengan saya, ayo duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nah itu. Nah itu. Ada gambarnya Bung Karno yang waktu itu salaman dengan Kennedy, dia tidak mau di bawah. Biasanya Presiden Amerika ada di
di undang-undangnya di tangga gitu, di sini presiden iya. Amerika, sini presiden yang lain. Iya. Kalau Bung Karno nggak mau di satu lantai yang sama. Nah itu, dan mereka mau dengan apa nama diplomasi saya. Iya. Akhirnya saya mendapat endorsement dari pemerintah Amerika untuk menutup Namru itu. Wah. Kalau nggak mendapat endorsement ya nggak mungkin itu ya, tidak mungkin semulus itu. Dan itu tercatat di dunia internasional. Dan itu suatu perjuangan yang paling berat, itulah menutup Namru. Nanti detailnya mungkin di buku Bapak. Saya sebetulnya sudah menulis itu, tapi sampai sekarang belum saya launching. Wah, Ibu, karena tadi di penghujung, Ibu tolong menyiapkan statement terakhir. Tapi sebelum itu, pemirsa, saya ingin menggarisbawahi bagaimana kekuatan sikap kedaulatan. Ya, dan ini sangat konsisten dari kedaulatan sebuah negara dan kedaulatan seorang individu, Ibu Siti Fadilah Supari. Dan Anda lihat, dengar sendiri bagaimana proses yang begitu berat, bahkan penutupan sebuah laboratorium yang milik Amerika, Marine, dan tidak ditutup dengan gegabah ya, tapi melalui sebuah proses diplomasi yang berangkat pada 3 nilai dasar: transparent, equity, dan fairness. Dan di sini kita sebagai generasi muda bisa belajar lebih banyak, terutama untuk berani memperjuangkan sebuah kedaulatan, nilai-nilai yang kita pegang. Selama itu kita dukung dengan pengetahuan-pengetahuan yang benar ya. Ibu, terima kasih banyak. Saya kira bangsa ini berhutang banyak pada Ibu, terutama tentang bagaimana keluasan pengetahuan menjadi alat atau senjata utama untuk mendukung sebuah sikap keberpihakan. Dan keberpihakan itu didukung dengan pilar-pilar yang sangat kokoh yang Ibu perjuangkan di semua sepak terjang Ibu. Apa pesan atau penutup di sesi ini bagi Indonesia, Ibu? Ya, saya selama ini telah berjuang untuk merebut kedaulatan yang alhamdulillah saya pernah menang. Tapi saya juga pernah kalah karena saya dipenjara. Saya dipenjara bukan karena salah, tapi karena saya kalah. Namun saya tetap bersyukur. Lebih baik menjadi harimau sehari daripada menjadi kambing seumur hidup. Wah, terima kasih Ibu, terima kasih banyak.